首先我知道这个事情孩子不是他的啊，不是他的。这是他干。再一个，他知不知道你这个孩子不是他的？他知道啊，碰我呀，不正常啊。Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini kita akan membahas kisah seorang pria yang mengeluarkan uang ratusan ribu yen untuk menikahi seorang wanita, membangun mimpi keluarga bahagia, tapi kemudian harus menelan pil pahit saat mengetahui anak yang baru saja lahir ternyata bukan darah dagingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa follow atau subscribe channel ini dan jangan lupa like dan share. Thank you. Seorang pria bernama Peng Ping menghabiskan 330 ribu yen untuk menikahi istrinya Tao Wei. Tapi kebahagiaan mereka hancur berkeping-keping ketika sebuah rahasia terungkap. Yang lebih mengejutkan ketika ditanya siapa ayah biologis sang anak, sang istri menjawab dia lupa. Yuk kita kupas tuntas kisah yang bikin emosi ini. Mari kita mulai dari awal. Peng Ping sudah mengeluarkan uang sebanyak 150 ribu yen untuk mahar, 100 ribu yen untuk mobil, dan 80 ribu yen lagi untuk perhiasan emas serta pakaian. Totalnya 330 ribu yen, sebuah angka yang fantastis demi menikahi wanita pujaannya. Namun keanehan mulai terasa setelah mereka menikah. Selama hampir setahun pernikahan, Peng Ping mengaku tidak pernah tidur seranjang dengan Tao Wei. Setiap malam Tao Wei selalu punya alasan untuk menolak kedekatan fisik. Aneh kan? 因为我跟他就从结婚之后一直没有同居过。你们不在同一个地方吗？在同一个地方，但他从来不和我睡。 Ketika Tao Wei hamil, awalnya Peng Ping tidak curiga karena mereka memang sudah pernah berhubungan sebelum menikah. Tapi sikap Tao Wei yang terus menjaga jarak, bahkan sangat berhati-hati soal makanan, membuat Peng Ping mulai curiga. Kecurigaan ini juga dirasakan oleh keluarga Peng Ping. Ibunya Peng Ping bahkan pernah bertanya langsung kepada Tao Wei, apakah anak itu benar anaknya Peng Ping. 妈就问他嘛，孩子是不是我的嘛？他就说孩子不是我就是说不是我的，是谁的呢？ Tapi karena Tao Wei sedang hamil dan ada kemungkinan emosi Tao Wei tidak stabil, keluarga Peng Ping memilih untuk tidak memperpanjang masalah saat itu. Oke, kita lanjut. Hari kelahiran pun tiba. Saat Peng Ping pertama kali melihat bayinya, instingnya langsung berkata, anak ini tidak mirip dengannya sama sekali. Perasaannya semakin kuat. Ketika Peng Ping mencoba mengungkapkan keraguannya, apa reaksi Tao Wei? Marah besar. Dia menuduh Peng Ping memfitnahnya dan bahkan meminta uang kompensasi 20 ribu yen untuk kerugian mental. Kelihatan sekali kalau Tao Wei ini sangat mata duitan. Sedikit-sedikit uang. Keluarga Peng Ping sebenarnya sempat berpikir, kalaupun anak itu bukan darah daging mereka, asal Tao Wei mau mengakui kesalahan dan berjanji hidup baik-baik, mereka akan memaafkan. Luar biasa sabar ya keluarga ini. 我是做错了，如果是别人的，好像携着孩子，我已经犯上了，是不是啊？他应该亏待我儿子，亏待我们家人，不一定会好。但是我们拿真心。那你们再怎么样，你也不能帮别人养孩子吧？ Tapi Peng Ping tidak bisa tinggal diam. Diam-diam dia membawa sang bayi untuk melakukan tes DNA. Dan hasilnya, sesuai dugaan Peng Ping, anak itu terbukti bukan anak biologisnya. Saat pertama kali melihat hasil tes DNA, Tao Wei menangis histeris, menuduh Peng Ping membuat laporan palsu untuk menjatuhkannya. Dia bahkan bilang sedang mengalami depresi pasca melahirkan dan tindakan Peng Ping tidak manusiawi. Tidak mau menyerah, Peng Ping melakukan tes DNA lagi di lembaga yang lebih kredibel. Hasilnya tetap sama, anak itu bukan anaknya. Kali ini reaksi Tao Wei berbeda. Tidak ada lagi tangisan histeris. Dia diam-diam mengemasi barangnya, membawa semua uang mahar dan kabur bersama bayinya kembali ke rumah orang tuanya. Semua panggilan telepon dari keluarga Peng Ping diabaikan. Situasi semakin memanas. Peng Ping didampingi tim mediasi akhirnya mendatangi rumah keluarga Tao Wei untuk mencari penyelesaian. Tapi apa yang terjadi? Bukannya diskusi baik-baik, kedua keluarga malah langsung terlibat perkelahian. Di depan kamera mediasi, Tao Wei tanpa rasa malu malah memutarbalikkan fakta. Dia bilang Peng Ping tidak pernah menyentuhnya setelah menikah, menyiratkan kalau Peng Ping mungkin punya masalah kejantanan. Peng Ping jelas marah besar mendengar tuduhan ini. Yang lebih parah, Tao Wei mengaku kalau saat menikah dia sebenarnya sudah dalam kondisi hamil. Dia merasa keluarga Peng Ping pasti sudah tahu atau bisa menebak bahwa anak itu bukan anak Peng Ping. Tapi mereka memilih diam karena menurut asumsi Tao Wei mereka tahu Peng Ping punya masalah dan rela menjadi penampung. 我自己当时不知道怀孕了，他说他妈妈他都知道了，肯定就默认了嘛，对不对啊？ Dia bahkan mengeluh tidak pernah diperhatikan selama hamil, tidak dibuatkan makanan khusus seperti ibu hamil lainnya, padahal kondisi ekonomi keluarga Peng Ping tidak buruk. Setelah melahirkan pun dia merasa diabaikan sampai harus pulang ke rumah ibunya untuk dirawat. Tim mediasi saja sampai kehabisan kata-kata mendengar pembelaan Tao Wei yang dianggap tidak tahu malu.
Lalu siapa ayah biologis si bayi? Setelah didesak, Tawe akhirnya memberi sedikit petunjuk samar. Dia bilang itu terjadi saat dia mabuk di sebuah pesta atau bar. Dan dia bahkan tidak ingat atau tidak kenal siapa pria itu. 你是只是说聚会的时候喝多了酒，然后就也不知道是谁。也都是这一圈子都不熟悉的人。 Jadi intinya dia hamil dengan pria lain yang tidak dia kenal saat mabuk, lalu menikah dengan Pemping, membawa lari uang mahar ketika kebohongannya terbongkar, dan sekarang malah menyalahkan Pemping dan keluarganya. Luar biasa sekali. Tentu saja keluarga Pemping menuntut cerai dan pengembalian semua uang yang telah dikeluarkan. Awalnya Tawe setuju cerai, tapi menolak mengembalikan uang mahar. Ibunya Tawe malah lebih ajaib lagi, menyarankan Pemping untuk tidak bercerai dan menerima saja kenyataan ini sebagai seorang pria. Setelah mediasi alot dengan bantuan tokoh desa, akhirnya dicapai kesepakatan. Cerai, mahar dikembalikan sebagian, mobil dikembalikan, tapi Pemping harus memberi kompensasi 30.000 yen. Meski terasa tidak adil, Pemping setuju demi segera lepas dari Tawe. Tapi drama belum berakhir. Tepat di hari mereka seharusnya ke kantor catatan sipil untuk bercerai, Tawe tiba-tiba berubah pikiran dan membatalkannya. Kenapa? Karena dia marah Pemping menyebarkan cerita ini di grup chat desa, membuat dia dan keluarganya dicemooh warga. Sekarang Tawe malah menuntut Pemping membayar 50.000 yen sebagai kompensasi kerugian mental jika ingin bercerai, dan uang mahar tidak akan dikembalikan. Benar-benar tidak habis pikir, mediator yang biasanya sabar pun sampai ikut emosi. Akhirnya Pemping memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dia akan menggugat cerai Tawe dan percaya bahwa hukum akan memberikan keadilan. Kisah ini viral dan menuai banyak kecaman dari netizen terhadap keserakahan dan sikap tidak tahu malu keluarga Tawe. Banyak yang berharap hukum bisa memberikan pelajaran setimpal. Ini adalah sebuah pelajaran pahit tentang kepercayaan, kejujuran, dan konsekuensi dari sebuah kebohongan dalam pernikahan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apa langkah yang seharusnya diambil Pemping dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.